Zainal Arifin belum lama mendapatkan gelar dari adat Lampung dengan nama Sultan Sebuai Runjung. Sejak kecil mula memang kegemarannya memancing. Hanya saja cara memancingnya berbeda dengan kebiasaan orang-orang, tidak perlu ditunggui dengan sepenuhnya. Ia hanya menancapkan joran sebanyak 200 dengan mata pancingnya itu, dan di Lampung hal itu disebut dengan najur. Kalau badan sedang mujur, pancing dengan 200 umpan itu mendapatkan semuanya dimangsa oleh ikan-ikan predator. Padahal Zainal Arifin menggunakan umpan berupa ikan-ikan kecil sebesar jari-jari atau anakan kocok. Jika ikan-ikan demikian, tentu saja bisa diprediksikan bahwa yang akan menyambar sejenis ikan kutuk atau gabus. Ikan itu biasanya kisaran 1 hingga 2 kg per ekornya. Jika 200 pancing mendapatkan semuanya, bisa diperkirakan sekitar 400 kg sekali ia turun ke sungai. Memang sandang pangan atau penghidupan Sultan Sebuai Runjung ada di sungai. Sejak kecil, bahkan sejak lahir, ia ada di sungai, dibesarkan juga di sungai, dan kali ini hingga hari ini kehidupannya juga di sungai. Sudah banyak juragan atau tengkulak yang menawarkannya kredit atau hutangan, tapi ia selalu menolak karena ia sudah tahu pada akhirnya seluruh keluarganya akan menjadi korban. Ia tidak mau membawa jurang kesengsaraan itu kepada anak turunnya dan keluarga besarnya. Makanya ia tetap menjalani ritual itu dengan getek dan 200 batang joran sebagai penghidupannya dengan cara najur. Bapaknya belum 100 hari menghadap Tuhan, makanya ia mendapatkan gelar baru. Zainal Arifin keturunan dari Hirman Akib, gelar Pangeran Sakagu II. Ia menjalani ritual memperoleh nama baru sebagai Sultan Sebuai Runjung dengan menyembelih 2 ekor kerbau. Arti dari nama itu adalah pimpinan tanpa tanding. Malam itu, rembulan usai purnama tanggal 18 sudah terlihat jelas di sebelah timur aliran sungai Batanghari. Sungai yang ketika penghujan akan dan sering membawa bencana dengan banjir bandangnya. Tapi karena memang sudah lahir, besar, dan hidup di sungai, Sultan baru ini tetap berjalan untuk turun ke sungai. Ketika ia pamit kepada ibunya menjawab, "Hati-hati, ini malam Selasa Kliwon." Memangnya kenapa ketika Selasa Kliwon? Tidak ada apa-apa sepanjang kamu sudah yakin bahwa keadaan memang aman dan kamu mantap. Ia mengangkat
200 batang joran pancingnya dengan segala perlengkapan senter, lentera, tenda, dan tidak ketinggalan dayung. Tetapi dengan pertanyaan ibunya tadi, ia jadi teringat bahwa setahun persis yang lalu, Sultan Sejagat dan anaknya yang bernama Kumala Permata ketika pulang dari menjaring perahunya terbalik. Sultan berpikir toh itu takdir, sudah kehendak ilahi dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Pancing, lampu, senter, tenda, dan dayung sudah komplit. Ia meraba-raba di mana tempat menambatkan gedeknya. Ketika itu sudah ketemu, ia lepaskan dan pelan-pelan gedek dengan segala perlengkapan, dan Sultan sudah menyusuri sungai Batanghari. Ketika menemukan tempat yang strategis, ia menancapkan satu persatu joran pancingnya. Tidak terasa 200 batang sudah habis. Berarti sudah lumayan jauh dan waktu merayap tanpa terasa. Dari arah bawah terdengar suara takbut. Ia sudah paham bahwa itu takbut Pangeran Sakti yang sore tadi turun untuk mengantar langsung bagi anak buahnya yang sedang mengolah ikan pada bagian hilir. Sesampainya di samping gedeknya, takbut yang berjalan cukup kencang itu membawa dampak ombak yang cukup besar. Perutnya melilit, dan jadi ia ingat bahwa ibunya sudah memberikannya bekal di dalam rangselnya berupa lontong 1 bungkus dengan lauk udang yang dikukus dengan kelapa muda. Pedasnya tidak begitu, jadi bisa menambah energi untuk menunggu dini hari dengan mata yang lebih tajam. Sambil sedikit mengantuk, tiba-tiba ia mendengar air embun menjatuhi tenda plastiknya. Berarti tengah malam sudah lewat. Pelan-pelan ia mendayung gedeknya dan berjalan untuk mengambil satu persatu air yang sudah ia tancapkan. Jangan sampai kedahuluan oleh bulus atau kura-kura atau bahkan biawak yang sama-sama mencari mangsa. Belum begitu lama gedeknya berjalan, tiba-tiba ternyata gedeknya menyangkut pada batang pinang. Semua jalan dan cara ia upayakan ternyata masih gagal juga. Ia menunggu karena tadi ia sempat melihat ada 2 lampu terlihat dari atas, tetapi serasa lama sekali tidak lewat-lewat. Tanpa tahu arah dan tahu dari mana, tiba-tiba sudah ada gedek di sampingnya. "Ada apa, Nak?" "Ini kejepit, Pak," katanya dengan susah payah sambil mengupayakan membebaskan gedeknya. "Kamu mendayung terlalu keras mungkin." "Ah, tidak, Pak. Hanya pelan-pelan." "Oh ya, lah kamu najur berapa batang?" tanya si bapak itu. "Hanya 200, Pak." "Lah kalau 200 itu semuanya disambar oleh ikan, berarti kamu mendapatkan 400 kilo, 4 kuintal. Ya sungai bisa habis kalau begitu caranya." "Kamu tidak merasa bersalah?" "Loh, ya tidak. Sungai ini kan pemberian Tuhan. Apanya yang salah?"
benar, katamu itu benar. Tetapi sama juga kan kalau hutan itu ditebangi, mana ada suara burung lagi. Sungai kalau ikannya diambil lagi, ya mana ada lingkungannya menjadi sehat, kata Pak tua itu dengan mulai jengkel. Sultan yang merasa jengkel juga tanpa mengucapkan terima kasih sebagaimana rencananya tadi ketika dibantu gedeknya sudah lolos, ia pergi begitu saja. Tiba-tiba si Pak itu mengatakan, paling-paling nanti kamu juga akan ke rumahku, katanya. Dan tanpa berpikir panjang si Sultan mendayung gedeknya menuju pada kail-kail yang sudah ia tancapkan. Tapi tiba-tiba dan tidak tahu dari mana asalnya air bergolak, dan seumur-umur ia di sungai belum pernah mengalami golakan air seperti itu. Dan tanpa diduga ternyata ia sudah ada di sebuah rumah yang begitu megah dan mewahnya. Ia belum pernah melihat rumah seperti itu sepanjang hidupnya. Semuanya dari marmer terbaik. Ketika ia sedang melihat-lihat dan berpikir dengan kebingungan, ada gadis yang berdehem. Ternyata ia berpikir bahwa mimpi itu nyata. Saya Biawati, Sultan sebuah Irunjung, jawabku dengan sedikit terbata. Wah, 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 gelar yang bagus itu mas, tidak ada tandingannya. Menyembelih kerbau berapa mas? Hanya 2. Itu saja hanya untuk pribadi sudah saya anggap bermewah-mewah. Harusnya sudah diubah kebiasaan itu. Loh, ini desa apa ya, Dik? Kedung Ganda. Apa iya? Seingatku Tegal Ganda itu masuk pada kecamatan Prabalingga. Iya mas, benar. Tapi ketika Anda lewat ke sana kemari tidak pernah membaca apa nama desa ini. Kok sepi? Bapak Ibu pergi kemana? Sedang keliling desa. Oh, lurah. Iya. Oh, dasar ceweknya cantik, anak lurah lagi, kata si Sultan mulai menebar rayuannya. Masih sering mancing mas? Loh, kok tahu? Ya tahu, kemarin nama Anda masuk pada media yang dikatakan merusak lingkungan hidup. Ketika ia mau menjawab, Bapak dan Ibu Biawati datang. Oh, ada tamu. Ya Pak. Si Sultan berpikir, mendengar suara yang suara bapak itu, tapi di mana? Belum cukup untuk menemukan di mana pernah bertemu, si ibu datang lagi dan mengatakan putrinya untuk membawa Sultan ke bagian belakang saja. Ya sedikit menolak dengan berbahasa basi, loh kenapa harus pindah? Akan ada tamu. Di bagian belakang ternyata rumah itu lebih menyenangkan, lebih menarik dan lebih enak untuk mengobrol sebagai seorang muda dan mudi. Ibunya Biawati keluar dan membawa nyamian dan minum. Ternyata malah melihat si Sultan mengantuk. Mbok, masnya dibawa ngasuh sana ke dalam. Seperti orang yang dicocok hidungnya, Sultan masuk ke kamar sambil digandeng Biawati. Di kamar ia kakinya selonjor dan satunya ditekuk, dan ia rasanya ngantuk amat sangat.
Tetapi ia tahu Biawati juga menyusul tidur di sampingnya sebagaimana pasangan suami istri. Biawati begitu agresif dan mulai meraba-raba muka, dan akhirnya ia menciumi muka Sultan, bibir, dan membuka pakaian dengan sangat terampil. Sultan yang terbawa suasana akhirnya membalas dan meraba ke sana kemari. Ketika sampai pada bagian dada yang sangat sensitif bagi seorang perempuan, nafas Biawati begitu keras dan anehnya menjadi anyir dan amis. Spontan Sultan mendorong Biawati sampai terlempar dan terkapar di lantai. Otomatis ia berteriak. Bapak Biawati masuk sambil marah. Dasar orang kurang ajar, orang sungai saja sombong.